Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi atau siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini atau melihat video ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan dari Universitas Terbuka Purwokerto S1 Ilmu Perpustakaan semester 2. Dan hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Peran, Fungsi, dan Perkembangan Perpustakaan di Era Digital. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan berbasis teknologi di tengah era digital seperti sekarang. Perpustakaan tidak lagi hanya identik dengan rak buku dan suasana sunyi. Perpustakaan telah berevolusi menjadi pusat informasi digital, tempat kolaborasi, dan bahkan sumber informasi. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi informasi dan pengetahuan, baik fisik maupun digital, menjadi pusat literasi penelitian serta pembelajaran sepanjang hayat. Peran perpustakaan terus berevolusi mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami bagaimana peran dan fungsi perpustakaan mengalami perubahan, apa saja tantangan dan peluang yang muncul di era digital, serta bagaimana perpustakaan dapat terus relevan dan berdaya saing di tengah kemajuan teknologi informasi. Mari kita mulai pembahasannya dengan memahami peran dasar perpustakaan lalu menerusi bagaimana. Berikut adalah fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi pendidikan, mendukung proses belajar formal dan informal. Perpustakaan mendukung proses belajar mengajar dengan menyediakan sumber informasi dan literatur yang relevan bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Ini termasuk buku teks atau jurnal, e-book, dan media pembelajaran lainnya. Kemudian, fungsi perpustakaan sebagai fungsi informasi, menyediakan sumber informasi yang valid dan terpercaya. Perpustakaan menjadi pusat informasi yang menyajikan berbagai data dan referensi, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan seperti akademik, profesional maupun pribadi. Selain sebagai tempat belajar, perpustakaan juga menyediakan bahan bacaan ringan seperti novel, majalah, dan komik yang bersifat menghibur. Fungsi perpustakaan sebagai melestarikan warisan budaya dan intelektual bangsa. Fungsi perpustakaan dalam melestarikan warisan budaya merupakan salah satu peran penting, terutama dalam menjaga identitas dan sejarah suatu bangsa. Perpustakaan menyediakan akses ke koleksi-koleksi ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber referensi lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian, baik di tingkat sekolah, universitas, maupun lembaga riset. Perpustakaan berperan dalam menyimpan dan melestarikan karya-karya intelektual budaya dan sejarah bangsa seperti naskah kuno, arsip, dan dokumen penting lainnya, baik secara fisik maupun digital. Perpustakaan juga menjadi ruang publik untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan. Di era digital, fungsi ini diperluas dengan adanya komunitas literasi, forum online, dan program literasi digital. Kemudian fungsi rekreasi, menyediakan bahan bacaan, hiburan yang mendidik. Fungsi rekreasi, selain sebagai tempat belajar, perpustakaan juga menyediakan bahan bacaan ringan seperti novel, majalah, dan komik yang bersifat menghibur, memberi waktu santai namun tetap mendidik bagi para pembaca. Kemudian, peran perpustakaan. Peran perpustakaan di era digital yang pertama adalah sebagai pusat sumber belajar dan literasi informasi. Perpustakaan menyediakan berbagai sumber belajar, baik fisik maupun digital, untuk mendukung pendidikan formal dan informal. Peran ini semakin penting di era digital, di mana kemampuan literasi informasi seperti mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang.
Contohnya seperti koleksi e-book, jurnal ilmiah, tutorial, dan pelatihan literasi digital. Yang kedua sebagai penyedia akses ke pengetahuan global. Dengan perkembangan teknologi, perpustakaan kini terhubung dengan jaringan informasi global. Pengguna bisa mengakses jutaan sumber daya digital dari berbagai belahan dunia melalui internet, seperti database ilmiah, katalog internasional, dan repositori penelitian. Contohnya, akses ke jurnal online seperti JSTOR, PROQUIZ, atau perpustakaan digital nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga sebagai fasilitator inklusi sosial, menjangkau semua kalangan masyarakat. Perpustakaan bersifat terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang usia, latar belakang ekonomi, atau pendidikan. Ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang inklusif yang mendorong pemerataan akses informasi dan kesempatan belajar bagi semua orang. Contohnya layanan untuk penyandang disabilitas, pelatihan literasi digital untuk lansia, program baca untuk anak-anak dari daerah terpencil. Kemudian yang keempat, mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan menyediakan sumber referensi ilmiah, akses ke jurnal penelitian, serta fasilitas penelusuran informasi yang dibutuhkan oleh akademisi, mahasiswa, dan peneliti. Beberapa perpustakaan menjadi pusat dokumentasi hasil riset dan publikasi ilmiah nasional. Contohnya seperti repositori skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, serta layanan bimbingan penelusuran pustaka. Kemudian, perkembangan perpustakaan di era digital. Perkembangan perpustakaan di era digital telah membawa perubahan besar dalam cara perpustakaan beroperasi, menyimpan dan menyediakan akses informasi. Beberapa perkembangan penting, yang pertama itu adalah transformasi dari koleksi fisik ke koleksi digital. Perpustakaan tidak hanya lagi mengandalkan koleksi fisik seperti buku cetak, majalah, dan koran. Kini koleksi digital semakin dominan. Bentuk koleksi digital meliputi e-book, jurnal elektronik, audiobooks, video edukatif, dan database ilmiah. Akses yang kedua adalah akses jarak jauh melalui OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC memungkinkan pengguna untuk menelusuri katalog perpustakaan dari mana saja, melihat status koleksi tersedia atau dipinjam, melakukan pemesanan atau perpanjangan secara daring. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Perkembangan perpustakaan digital dan repositori institusi, berbagai lembaga dan instansi telah membangun perpustakaan digital dan repositori institusi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan akses koleksi digital. Contohnya seperti Perpusnas Digital, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Indonesia OneCert, repositori perguruan tinggi seperti yang ada di UI, UGM, ITB, dan sebagainya. Ini juga mempermudah penyebaran hasil riset, pelestarian dokumen penting, serta mendukung akses terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Perpustakaan di era digital telah mengalami transformasi besar dari ruang baca fisik menjadi pusat layanan informasi berbasis teknologi yang inklusif dan terhubung secara global. Perubahan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih mudah, cepat, dan luas. Perpustakaan di era digital menjadikan lebih dari sekedar tempat menyimpan buku. Perpustakaan kini menjadi pusat layanan informasi modern, terhubung secara global, mudah diakses, dan mendukung inklusi serta transformasi digital dalam pendidikan dan penelitian. Kemudian, layanan digital perpustakaan. Perpustakaan digital menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dan belajar tanpa batas ruang dan waktu. Beberapa adalah layanan perpustakaan digital. Yang pertama adalah peminjaman e-book dan e-jurnal.
Pengguna dapat meminjam dan membaca buku elektronik serta jurnal ilmiah digital melalui platform perpustakaan. Akses bisa dilakukan melalui aplikasi atau situs resmi, baik dari laptop maupun smartphone. Beberapa perpustakaan juga menawarkan sistem unduh terbatas atau baca online. Kemudian katalog perpustakaan dapat diakses kapan saja melalui OPAC. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari koleksi, melihat ketersediaan, memesan atau memperpanjang peminjaman secara online. Lalu, layanan referensi digital, chatbox, dan email. Pengguna bisa menghubungi pustakawan secara online melalui chatbot otomatis, layanan konsultasi via email, atau formulir daring. Layanan referensi digital, chatbot, dan email digunakan untuk mencari sumber informasi, mendapatkan bimbingan pustaka, atau menyusun referensi. Kemudian yang terakhir, workshop dan seminar atau daring web. Perpustakaan digital aktif mengadakan webinar literasi informasi, pelatihan pengguna database ilmiah, pelatihan penelusuran informasi, dan manajemen referensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan informasi secara efektif. Layanan perpustakaan digital memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan kapan saja dan di mana saja. Transformasi digital ini menjadikan perpustakaan lebih inklusi karena dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Lebih relevan karena mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masa kini. Dengan dukungan teknologi, perpustakaan tidak lagi terbatas oleh dinding fisik, melainkan berkembang menjadi pusat pembelajaran modern yang terbuka untuk semua. Kemudian, kolaborasi dan inovasi dalam perpustakaan digital. Transformasi digital mendorong perpustakaan tidak hanya untuk menyediakan layanan informasi, tetapi juga berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan jangkauan efisiensi dan kualitas layanan. Penjelasan mengenai kolaborasi dan inovasi dalam perpustakaan digital tentang perkembangan modern perpustakaan. Transformasi digital mendorong perpustakaan untuk tidak hanya menyediakan layanan informasi, tetapi juga berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan kualitas layanan. Integrasi dengan platform pembelajaran LMS atau Learning Management System. Perpustakaan ini terhubung dengan LMS seperti Moodle, Google Classroom, dan lainnya. Mahasiswa atau siswa dan dosen dapat langsung mengakses koleksi digital, referensi, dan layanan pustaka dari dalam platform pembelajaran. Mendukung pembelajaran daring dan blended learning mempermudah akses referensi selama proses belajar, mempercepat integrasi antara kurikulum dan sumber informasi. Kemudian kolaborasi perpustakaan secara nasional maupun internasional. Kolaborasi nasional dan internasional, perpustakaan saling terhubung dalam jaringan kerjasama nasional seperti Indonesia OneCert, Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Perpusnas RI. Sedangkan internasional, akses ke jurnal luar negeri, kolaborasi pertukaran data koleksi, pelatihan bersama antar negara yang berguna memperluas akses ke koleksi global, memperkaya sumber daya informasi, dan memperkuat jejaring keilmuan. Kemudian penggunaan sistem manajemen perpustakaan berbasis cloud. Perpustakaan mulai menggunakan Cloud-based Library Management System atau LMS seperti SLIMS, Koha, atau sistem proprietary lainnya. Sistem ini mendukung pemrosesan sirkulasi buku secara otomatis, akses jarak jauh oleh pengguna dan pustakawan, pemeliharaan data koleksi secara aman dan terpusat yang akan berfungsi untuk efisiensi operasional, skalabilitas layanan, serta kemudahan integrasi dengan sistem lain.
Kolaborasi dan inovasi merupakan kunci utama agar perpustakaan tetap adaptif dan relevan dengan mengadopsi teknologi cloud terhubung ke platform pembelajaran dan menjalin kolaborasi lintas batas. Perpustakaan berkembang menjadi pusat informasi modern yang dinamis, responsif, dan terhubung secara global. Meskipun perpustakaan digital menawarkan banyak keunggulan, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar layanan efektif dan berkelanjutan. Tantangan perpustakaan digital antara lain adalah yang pertama kesenjangan digital dan literasi informasi. Tidak semua pengguna memiliki akses teknologi yang memadai, artinya masih banyak individu atau kelompok masyarakat yang belum memiliki salah satunya. Infrastruktur pendukung di daerah tempat tinggal mereka, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Akhirnya mereka sulit memanfaatkan layanan perpustakaan digital serta masih banyak yang belum memiliki kemampuan literasi informasi untuk memanfaatkan sumber digital secara efektif. Kedua, keamanan data dan hak cipta konten digital. Perlindungan data pengguna menjadi penting. Masalah pelanggaran hak cipta dan lisensi konten digital perlu pengawasan ketat. Implementasi sistem keamanan atau security protocol, enkripsi, dan kebijakan privasi sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan keamanan data pengguna. Hal ini penting karena perpustakaan digital harus menjadi tempat yang aman untuk pengguna, mematuhi hukum terkait perlindungan data dan kekayaan intelektual, menjadi teladan literasi etika informasi terutama dalam penggunaan dan penyebaran sumber digital. Kemudian tantangan ketiga adalah kebutuhan pelatihan bagi pustakawan dan pengguna. Pustakawan perlu keterampilan teknologi terbaru untuk mengelola perpustakaan digital. Pustakawan di era digital tidak hanya bertugas mengelola buku fisik, tetapi juga harus menguasai sistem manajemen perpustakaan digital, seperti Slim, Koha, dan Opak berbasis cloud. Mampu mengelola metadata, digitalisasi koleksi, dan hak akses konten digital. Memberikan layanan informasi berbasis teknologi seperti chat, referensi atau webinar, literasi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pustakawan agar dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru, memberikan layanan modern, dan menjadi pendamping literasi digital bagi masyarakat. Pengguna juga harus dibekali kemampuan mencari dan menggunakan informasi digital dengan tepat. Pengguna perpustakaan, baik siswa, mahasiswa, guru, dosen, maupun masyarakat umum juga membutuhkan pelatihan agar dapat mengarahkan katalog online dan repositori digital mencari informasi secara efektif, memahami etika penggunaan informasi digital, menggunakan alat bantu seperti Mendeley, Zotero, atau Google Scholar secara optimal. Tujuannya untuk mendorong literasi informasi, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan menjadikan perpustakaan sebagai bagian integral dalam proses pendidikan digital. Tanpa pelatihan yang tepat, perpustakaan digital tidak akan optimal. Pengembangan keterampilan pustakawan dan literasi digital pengguna menjadi kunci keberhasilan informasi layanan perpustakaan di era teknologi. Kemudian, peluang perpustakaan digital. Transformasi digital bukan hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka berbagai peluang strategis bagi perpustakaan untuk berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas secara efisien. Yang pertama, menjangkau pengguna tanpa batas geografis. Perpustakaan digital dapat diakses dari mana saja, kapan saja, selama terkoneksi dengan internet. Masyarakat dari daerah terpencil, luar negeri, atau dengan mobilitas terbatas tetap bisa mengakses koleksi dan layanan perpustakaan. Manfaatnya, membuka akses informasi yang lebih merata dan inklusif, efisiensi pengelolaan koleksi dan data pengguna, sistem digital memberikan pengelolaan koleksi yang lebih cepat dan akurat seperti pencatatan sirkulasi, peminjaman, dan pengembalian otomatis. Data pengguna tersimpan secara terpusat dan aman, memudahkan analisis kebutuhan dan pengembangan layanan. Manfaat menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional.
Kemudian peluang perpustakaan digital. Sebagai inovasi layanan berbasis AI dan Big Data. Teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Big Data dapat digunakan untuk rekomendasi buku otomatis sesuai minat pengguna, chatbot referensi yang bisa diakses kapan saja, analisis pola penggunaan untuk peningkatan layanan, yang bermanfaat untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal, cepat, dan cerdas. Peluang yang dihadirkan perpustakaan digital sangat besar, mulai dari jangkauan yang lebih luas hingga efisiensi manajemen dan pengembangan pelayanan inovatif. Perpustakaan digital bukan sekedar versi online dari fisik, tetapi evolusi ekosistem informasi yang lebih cerdas dan inklusif. Contoh implementasi teknologi perpusnas digital. Aplikasi Pusnas, Perpusnas Digital. Perpustakaan Nasional Indonesia menyediakan aplikasi Pusnas, web resmi, dan e-book. Berfungsi sebagai aplikasi perpustakaan digital nasional, menyediakan ribuan e-book gratis, fitur peminjaman rak buku pribadi, serta forum diskusi antar pembaca yang bermanfaat untuk akses literasi yang mudah, kapan saja dan di mana saja, meningkatkan minat baca masyarakat luas. Website resmi Perpusnas berfungsi sebagai portal utama layanan dan informasi, akses ke katalog online, keanggotaan, e-resource, dan permintaan ISBN atau ISSN. Bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pustaka tanpa harus datang langsung. Kemudian, koleksi e-book dan e-resource. Fungsinya untuk menyediakan bahan bacaan digital seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Akses ke database ilmiah bisa berlangganan. Untuk bermanfaat untuk mendukung penelitian dan pembelajaran akademik secara daring. Contoh implementasi teknologi RFID dan self-check kioska. Berfungsi RFID atau Radio Frequency Identification untuk pelacakan koleksi dan keamanan buku, self-check kios untuk proses mandiri, peminjaman, dan pengembalian buku. Manfaatnya adalah untuk mempercepat layanan sirkulasi buku, mengurangi antrian dan beban kerja pustakawan, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. SLIM, Senayan Library Management System. Fungsi untuk sistem manajemen perpustakaan berbasis open source digunakan untuk pencatatan koleksi, pengelolaan anggota, statistik kunjungan, dan laporan pustaka. Yang bermanfaat untuk adalah biaya lebih rendah, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan, memudahkan pengelolaan dan pelaporan perpustakaan secara digital. Implementasi teknologi digital seperti e-Pusnas, situs web resmi, e-book, review self-check, dan self-check kios dan SLIM menunjukkan komitmen Perpusnas dalam meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah akses literasi untuk masyarakat, mendukung digitalisasi perpustakaan secara nasional. Perpustakaan tetap memiliki peran sentral sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan di era digital. Transformasi digital telah meningkatkan jangkauan serta efisiensi layanan perpustakaan. Oleh karena itu, kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman di era serba digital. Perpustakaan tetap menjadi tempat penting untuk mencari ilmu. Dengan bantuan teknologi, layanan kini bisa diakses lebih luas dan lebih cepat. Agar terus relevan, perpustakaan perlu terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Meski dunia terus berubah secara digital, perpustakaan tetap menjadi jantung pengetahuan masyarakat. Transformasi teknologi justru membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, perpustakaan siap menjawab tantangan zaman. Untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, diperlukan dukungan aktif dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan secara berkelanjutan
kepada pustakawan agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, agar masyarakat makin mengerti digital, pemerintah dan sekolah perlu ikut mendorong perkembangan perpustakaan digital. Pustakawan juga harus dibekali pelatihan supaya siap menghadapi perubahan teknologi, mewujudkan masyarakat yang cakap. Digital membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan dunia pendidikan dalam memperkuat perpustakaan digital. Pustakawan sebagai garda terdepan, literasi perlu terus dibina agar siap berkembang bersama teknologi. Di tengah arus informasi digital, perpustakaan tetap menjadi pilar penting dalam penyediaan pengetahuan dan informasi. Fungsinya sebagai tempat belajar, pusat literasi, dan pengelola informasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Melalui digitalisasi, layanan inovasi, serta peningkatan kompetensi pustakawan, perpustakaan tidak hanya bertahan tetapi juga bertransformasi menjadi ruang belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Mari bersama mendukung pengembangan perpustakaan sebagai garda terdepan dalam bentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan literasi di era digital ini. Perpustakaan bukan hanya tentang buku, melainkan tentang membuka jendela dunia. Mari kita terus dukung peran perpustakaan agar tetap relevan dan bermakna di era digital. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.